Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang user interface. Yang pertama, apa itu user interface? User interface adalah mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem pada sebuah program, baik aplikasi, website, mobile, ataupun software. Mekanisme itu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna terhadap program yang akan dikembangkan. Jadi, UI atau user interface ini adalah tampilan sebuah produk yang akan kita tampilkan dalam website kita. Contohnya, tampilan desain interface yang kami buat ini. Seperti ini contohnya. Kemudian ada pentingnya user interface. Yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Maksudnya seperti pada tampilan desain dalam user interface yang dibuat. Misalnya desain pada layar, tombol, icon, gambar, dan teksnya. Itu dibuat untuk mempermudah para penggunanya untuk melihat produk-produknya. Sehingga user interface yang baik pasti akan memudahkan interaksi para penggunanya. Dan jika interaksi pengguna berjalan dengan baik, maka kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk kita dapat terpenuhi dengan baik juga. Kemudian yang kedua, meningkatkan penjualan dan bisnis. Jadi, tujuan utama setiap bisnis itu kan pasti untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnisnya. Nah, jadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis tersebut dengan mengembangkan UI. Mendesain UI ini dapat meningkatkan kepuasan para pengguna hingga pada akhirnya jumlah penggunanya itu bisa meningkat. Maka dari itu, UI atau user interface ini berperan penting dalam bisnis. Kemudian penting untuk menarik perhatian para pelanggan. Nah, UI ini bisa menjadi faktor apakah pengguna atau user tertarik untuk mengunjungi atau mengeksplor website kita. Jadi, kalau mereka senang dengan tampilan interface kita, terus rating pada web kita juga bagus, maka kemungkinan besar mereka akan mengunjungi web kita kembali. Jadi, kita juga harus memperhatikan detail UI website kita saat mendesain webnya. Jadi, usahakan saat mendesain interface-nya itu yang semenarik mungkin. Kemudian ada karakteristik user interface yang baik. Yang pertama, jelas, memiliki UI yang jelas. User interface website ini harus dibuat dengan ringkas dan jelas, sehingga pengunjung akan menghabiskan waktu hanya untuk membaca dan melihat deskripsi dalam website yang kita buat ini. Buat dengan tampilan produk yang menarik, ringkas namun jelas. Jadi jika pengunjung ingin melihat website kita, tidak membuat mereka bingung. Kemudian responsif, memberitahu user apa yang sedang terjadi pada halaman website atau aplikasi. Jadi misalnya pengunjung dapat mengakses website kita di berbagai perangkat. Contohnya di PC, desktop, dan mobile dengan baik. Jadi jika pengguna melihat website kita, maka tampilan websitenya juga akan menyesuaikan resolusi pada ponsel kita. Jadi jika desain yang tidak responsif akan menyusahkan pengunjung untuk melihat isi dalam web kita itu. Jadi usahakan desain pada webnya yang responsif. Kemudian konsisten. Konsistensi yang dimaksud adalah pada desain interface yang kita buat untuk memudahkan para pengguna untuk memahami tampilan pada website kita. Contohnya, pengguna bisa mempelajari fungsi dari tombol-tombol icon maupun tabs yang ada pada website yang dibuat. Jadi, sebisa mungkin beberapa halaman yang terdapat pada website yang dibuat desainnya tidak terlalu berbeda.
kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang tadi secara keseluruhan yaitu kita perlu memperhatikan UI atau user interface agar kita bisa mendapat desain web atau aplikasi yang paling menarik dan fungsional untuk para pengunjung kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aplikasi yang kami rencanakan user interface-nya adalah aplikasi iServe. Kami membuat aplikasi ini dikarenakan kebutuhan terhadap sebuah jasa tanpa harus beranjak dari tempat duduk. Selain itu, aplikasi ini juga dibuat untuk memudahkan setiap orang yang memiliki kemampuan dalam memberikan jasa untuk mempromosikan pelayanan jasanya tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Nama iServe diambil dari bahasa Inggris, yang artinya saya melayani. Maksudnya, aplikasi ini siap untuk melayani setiap kebutuhan yang berhubungan dengan pelayanan jasa. Moto dari aplikasi ini yaitu Life is Easy. Maksudnya, pengguna aplikasi ini bisa dengan mudah untuk menerima dan memberikan pelayanan terhadap sebuah jasa. iServe merupakan aplikasi untuk menyediakan dan menggunakan jasa. Maksudnya, setiap pengguna aplikasi dapat memberikan dan menggunakan jasa yang tersedia. Lalu, iServe merupakan tempat penawaran jasa online. Maksudnya, setiap pemberi layanan jasa dapat mempromosikan jasanya secara online tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Lalu, memudahkan setiap orang yang membutuhkan pelayanan jasa. Maksudnya, dimanapun orang tersebut dapat menggunakan jasa tanpa harus bersusah payah keluar dari tempatnya. Lalu selanjutnya adalah aplikasi yang bisa dipakai penyedia dan pengguna. Maksudnya, siapapun yang menggunakan aplikasi ini dapat menjadi penyedia sebuah layanan jasa dan dapat menggunakan jasa tersebut. iServe memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, mudah untuk mencari jasa. Setiap pengguna dapat mencari jasa tanpa harus bersusah payah mencarinya di Google. Lalu, mudah untuk menjual layanan jasa. Aplikasi ini memudahkan penyedia jasa untuk mempromosikan jasanya tanpa mengeluarkan modal yang besar. Lalu memperluas pangsa pasar. Yang terakhir adalah menghemat biaya promosi. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai desain user interface dari aplikasi yang kami rancang. Pertama, di halaman awal itu ditampilkan logo aplikasi yang kami rancang, ditulis ini iServe. Selanjutnya akan masuk ke menu login. Nah, pada menu login ini, user akan diminta untuk memasukkan username atau nomor telepon beserta password yang telah kita daftarkan. Setelah mengisi ini, maka user akan menekan tombol sign in untuk memulai ke menu utama. Cara lain untuk sign in di sini dapat kita gunakan akun Google ataupun akun Facebook kita. Nah, gimana kalau user kita sama sekali belum punya akun ataupun tidak punya akun Google maupun Facebook? Di sini juga bisa menekan sign up now untuk membuat akun iServe. Nah, di sini kita bisa daftarkan yang pertama dengan melengkapi nama kita, username, password, dan nomor telepon kita. Untuk mengisi nomor telepon ini, melakukan sertifikasi. Kali ini user akan dimintai kode sertifikasi yang akan
diberikan ke nomor yang tadi. Nah, kode verifikasi ini akan segera dikirimkan melalui WhatsApp, telepon, maupun SMS. Lalu akun akan jadi setelah memasukkan kode verifikasi dan menuju ke halaman utama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan beranda dan profil. Di sini tampilan berandanya seperti ini ya. Ada pencarian, ada iklan, ada kategori pilihan, dan di sini ada metode pembayaran yaitu ePay, sama seperti aplikasi yang lainnya seperti Gojek, Shopee, Bukalapak, itu pasti ada pembayarannya, pembayaran online-nya. Kemudian kategori pilihannya kita bisa memilih antara kecantikan, kesehatan, pendidikan, kebersihan. Jika kecantikan contohnya macam pedicure, kesehatan contohnya seperti guru senam atau apa. Pendidikan pasti tahu lah ya kan, guru les gitu, seperti itu. Oke, masuk juga kita klik, kita ketikkan pijat tradisional, dia akan menampilkan jasa-jasa terdekat di sekitar rumah Anda atau di sekitar lokasi Anda. Jika Anda tidak di rumah, misalnya jika Anda membutuhkan pijat tradisional dan Anda tidak di rumah, Anda bisa klik pilih lokasi dan Anda bisa mencantumkan lokasi Anda yang sekarang ini. Kemudian masuklah ke, jika kita klik anggun tradisional ya, masuklah ke profilnya anggun tradisional. Ratingnya bagus, pengikutnya dan mengikutinya segini. Dia berada di Medan ya, kita bisa mengikuti, kita bisa berlangganan, dan kita bisa lihat penilaian orang-orang mengenai jasa si anggun ini. Jadi di sini juga ada foto-fotonya. Jadi di sini penilaian si anggun ya, orang-orang menilai jasa si anggun gimana. Ratingnya bagus. Jadi jika ratingnya bagus dan Anda merasa tertarik, Anda bisa berlangganan. Klik berlangganan di sini, dan dia akan muncul seperti ini. Di sini ada jasa-jasa yang ditawarkan, ada full body, ada pijat kepala, ada refleksi. Terus Anda bisa periksa untuk check out jika sudah ditambahkan. Untuk check out, di sini menu-menu yang sudah Anda pilih, jasa apa yang Anda perlukan. Kemudian ada alamat rumah. Jika Anda tidak di rumah sekarang, Anda bisa klik lokasi sekarang. Di sini nanti ada peta juga yang menampilkan lokasi Anda sekarang. Kemudian atur tanggal, atur waktunya. Anda bisa pakai vouchernya. Anda bisa pilih metode pembayarannya. Pembayarannya melalui apa? COD atau via ATM, itu terserah. Kemudian klik pesan. Nah, di sini di menu pesan inilah user dapat berinteraksi langsung secara real time dengan pembeli jasa maupun penjual jasa. Di sini juga ada ikon pencarian. Pencarian dapat diketikkan nama jasanya di sini. Nah, di sini juga ada contoh pesan dengan nama jasa pijat tradisional. Nah, di sini jika kita swipe ke kanan pesannya atau kita memilih edit, di sini kita dapat lihat ada pin dan delete. Pin di sini kita dapat menyematkan pesan ke atas. Biasa kita pakai untuk pesan penting agar pesan tidak tertimbun di bawah.
Lalu ada delete di sini. Kita dapat menghapus pesan yang tidak penting atau tidak terlalu banyak pesan yang ada di obrolan. Lalu jika kita melihat menu obrolannya, nah di sini akan ditampilkan nama dari jasa itu, lalu beserta status online-nya di sini. Nah pada sudut icon, di sini ada titik 3. Kita dapat memilih pintasan. Terdapat 3 pintasan ya. Pertama ini lihat profil dari penyedia jasa. Kita lihat profil lagi dari jasa tersebut untuk melihat kembali jasa apa yang diberikannya. Lalu ada pilihan blokir pengguna untuk memblokir aktivitas chat dengan pembeli maupun penjual. Lalu ada pilihan butuh bantuan. Di sini kita dapat melaporkan penjual jasa atau pembeli jasa bila terjadi kecurangan. Nah, pada menu paling bawah, ini kita dapat mengetik teks untuk memulai percakapan pada penjual maupun pembeli jasa tersebut. Dan di sini juga ada logo icon ya, kita bisa menggunakan icon untuk berinteraksi langsung dengan penjual dan pembeli jasa. Lalu ada icon tambah. Di sini pembeli maupun penjual jasa dapat mengirim foto untuk bahan pertimbangan jasa tersebut. Terdapat 4 menu. 4 menu ini berfungsi. Yang pertama ini ada menu diskon, menu promo di sini, lalu ada beranda, ada pesan dan profil. Nah, pada menu promo di sini dapat kita lihat pada bagian atas. Di sini kita dapat menginputkan kode promo kita yang dapat kita peroleh dari aplikasi maupun penyedia jasa tersebut. Di sini juga kita dapat melihat contoh. Ini contohnya nih, isi saldo iPay dan dapatkan diskon 35%. Nah, di sini juga dapat kita lihat masa berlaku dari promo tersebut. Jadi seperti ini penampilannya. Anda bisa membeli jasa dan menjual jasa. Di sini ada payment, pembayaran, on the way, sama rating. Jika Anda belum bayar, di sini akan ada notifikasi. Dan jika jasa Anda sedang on the way, di sini juga ada notifikasi. Jika selesai, Anda bisa memberi rating di sini. Kemudian Anda juga bisa mempunyai iPay. Kemudian Anda bisa melihat penilaian Anda. Jadi sama-sama memberi nilai, pembeli dan penjual jasa juga sama-sama memberi nilai. Bagus atau enggak gitu. Jadi kemudian kita masuk ke jasa saya. Jasa saya ini postingan Anda. Pelanggan saya tuh macam ini ya. Jika kita klik pelanggan saya, ada Cindy Sari pesanan sekarang sama Angelina sekarang. Ini mereka ini sedang memesan dan mau Anda datang ke tempat lokasi mereka juga. Dan ini yang sudah selesai Anda kerjakan. Kemudian penilaiannya sama ya. Saya tidak memberi grade-nya karena penilaiannya sama seperti yang di beranda ini. Penilaiannya sama juga. Tapi yang penilaian di sini, penilaian orang terhadap jasa Anda. Jika beli jasa, penilaian si penjual jasa kepada Anda. Begitu.